Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun manusia roh bagian yang ke-6 dengan judul karakter dan sifat. Sekarang kita mau melihat bagaimana membangun manusia roh. Dengan memahami karakter dan sifat manusia, dengan pemahaman ini jadi tahu mengapa setiap orang berbeda dan ada yang sama sifatnya, dan apa hubungannya sifat dengan karakter, dan bagaimana karakter jelek berubah baik. Karakter manusia umumnya adalah hasil pembentukan pengaruh dari lingkungan di mana ia tinggal atau lingkungannya, sehingga menghasilkan sifat dan mental yang sering dikatakan kepribadian atau karakter. Sedang karakter yang Tuhan mau adalah kepribadian baru yang dibentuk menurut pola Tuhan melalui firman yang selama ini dibaca atau didengar. Inilah yang bisa merubah kepribadian atau karakter yang jelek berubah baik. Terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Proses perubahan atau metamorfosa ada yang sempurna atau tidak. Metamorfosa sempurna gambarannya seperti ulat yang menjijikkan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Metamorfosa tidak sempurna seperti bunglon, hanya berubah warnanya atau kulitnya saja dengan menyesuaikan diri di mana ia berada, tetapi kondisinya tidak berubah. Pemahaman ini perlu kita ketahui untuk introspeksi diri, apakah selama ini kita sedang mengalami proses perubahan dengan membangun karakter yang mencerminkan pribadi Kristus atau masih lama. Apa penyebabnya? Karena tidak mau diintervensi atau diubahkan oleh firman yang kita baca dan kita dengar. Dari sini kita tahu ada perubahan karakter atau tidak. Kalau tidak, artinya belum taat firman Tuhan, masih membangun manusia lahiriah saja. Untuk membahas lebih lanjut lagi tentang apa yang kita bangun selama ini, membangun manusia roh dan menghasilkan karakter, atau hanya membangun manusia lahiriah saja. Kita akan membahas lebih jauh setelah membahas tentang sifat manusia itu sebetulnya ada berapa. Bagian yang B, sifat atau temperamental adalah bagian hidup seseorang yang terbentuk dari lingkungan di mana ia berada. Berasal dari pembawaan dasar manusia atau genetik. Masing-masing orang berbeda sesuai dengan cairan empedu dan warna darahnya. Menurut psikolog dan ahli filsafat dari Yunani, sifat seseorang digambarkan dewa-dewa mereka. Kalau di Jawa biasa digambarkan dengan pewayangan, Bima, Arjuna, dan lain-lain sebagainya. Kita mau mempelajari sifat menurut Hippokrates. Abad 6 sebelum Masehi, yaitu Galen, di dalam abadnya yang kedua sesudah Masehi, dan tim Lahelye, hamba Tuhan, sanguin, cairan empedu
berwarna merah, sifat orang ini adalah terbuka, yaitu keluar atau terbuka, bisa terbuka. Kalau kolerik, cairan empedu berwarna kuning atau terpanas dalam tubuh manusia, sifatnya orang itu keluar saja, tidak terbuka. Yang ketiga, melankolik, empedu berwarna hitam, suram. Sifat orang itu ke dalam atau orang itu tertutup. Flegmatik, sifat darahnya berwarna hitam, juga sifat orang ini ke dalam, juga tertutup. Nah, sifat-sifat ini merupakan pembawaan manusia sejak lahir, genetik dari orang tuanya atau terbentuk lingkungannya sejak kecil. Melalui sifat ini akan memunculkan temperamen yang berbeda, seperti sanguin adalah tipe seorang yang hangat, ramah, supel, berapi-api emosinya. Tipe ini jarang mencapai taraf yang maksimal dalam kehidupan sebab emosinya lebih dominan atau tanpa arah tujuan yang jelas atau kurang fokus. Seorang yang egoistik dalam persahabatan, kurang setia, hilang penglihatan, hilang ingatan, mudah janji, mudah lupa, sembrono, cepat tanggap, cepat buyar. Tipe ini juga tidak jauh dari air mata atau yang disebut cengeng. Kelebihannya, seorang yang hangat atau ramah, bersemangat, terbuka, suka bergaul, spontanitas tinggi, enak diajak ngomong, periang, banyak bicara, ada saja bahan pembicaraannya, rasa belas kasihannya tinggi, suka menolong, atau tipe seorang yang perasaannya kuat. Kelemahannya, seorang yang kurang memiliki kemauan, tidak disiplin, labil, penakut, tidak tenang, suka gelisah, tidak begitu bisa diandalkan, suka membesar-besarkan sesuatu hal atau berlebih-lebihan. Tipe ini cocok untuk menjadi aktor, pedagang, pembicara, dan maklar. Walau punya kelemahan, tetapi kalau mau diubahkan oleh kuasa firman, maka akan muncul satu karakter yang unik dan spesifik, suka bergaul atau ramah. Periang dulunya tidak fokus jadi fokus dalam setiap persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Dulunya egois berubah tidak lagi, dan sifat seperti ini bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya secara khusus. Dalam Alkitab, tipe ini adalah Petrus. Ya. Kolerik adalah tipe seorang yang panas, aktif, cekatan, dan terus terang. Seseorang yang tajam lidah, kasar, acuh tak acuh, kadang kejam atau tega hati. Tipe seorang dengan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai kehendak hatinya. Kelebihannya adalah memiliki kemampuan yang keras dan tekun untuk mencapai tujuan, memiliki disiplin tinggi dan keras kepala, produktif, banyak ide, berjiwa besar, memiliki optimisme yang tinggi, tegas,
dan penuh aktivitas, berbakat menjadi pemimpin, punya kemampuan, mandiri, hidupnya terarah, tipe seorang yang suka menikmati hidup. Kalau kelemahannya, pemarah, suka balas dendam dan sombong, suka mengatur dan menguasai, percaya diri sendiri, bangga diri dan puas diri, licik dan kurang sensitif atau pemimpin. Perasaannya, tipe ini cocok untuk menjadi produsen, pemborong, dan pemimpin. Walau begitu, kalau mau diubahkan oleh kebenaran firman, maka akan menghasilkan satu pribadi yang baru dan spesial dengan karakter yang unik. Cocok untuk menjadi pemimpin yang gigih, tidak mengenal menyerah atas segala tantangan hidup dulunya, mungkin kejam. Kalau sudah diubahkan menjadi lembut, penuh kasih, tidak licik lagi, sehingga bisa jadi alat Tuhan yang indah. Dalam Alkitab, tipe ini adalah Paulus. Ya, dalam Alkitab adalah Paulus. Melalui pemahaman akan sifat manusia yang bisa berasal dari orang tua atau terbentuk lingkungan sejak kecil, kalau belum berubah, pasti tidak bisa jadi berkat dalam hidup maupun pelayanan. Tetapi kalau perubahan adalah oleh kuasa firman, maka hidup maupun pelayanan akan indah di mata Tuhan dan manusia. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama sujud di altarnya. Kita akan memujikan atau menaikkan pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Setiap ada kemauan untuk hidup berkenan, pasti Tuhan menolong, memberi kemampuan hidup seperti yang dikehendakinya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.